Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Jack dan Alona yang sedang berkemas karena baru saja berlibur di villa mereka. Diberitahu kalau Jack sendiri merupakan mantan pasukan khusus Amerika, sementara Alona sendiri istri solehah yang sedang hamil tua. Tak lama mereka dihampiri oleh seorang sheriff bernama Miller untuk bertanya apakah Jack jadi menjual villa ini kepada Victor. Namun di sini Jack menjawab tidak, dan sampai kapanpun ia tidak akan pernah menjual villa tersebut. Hingga diketahui kalau sudah 3 bulan ini ada seorang pria bernama Victor, seorang bos mafia yang selalu menawar villa milik Jack. Namun Jack tidak pernah menanggapi Victor sedikit pun, karena ia sama sekali tak berniat menjual villanya kepada siapapun. You should take the offer. You drive safe now. Pada malam harinya, Jack dan Alona mampir ke rumah sahabatnya, karena sekarang mereka akan makan malam bersama. Di sini sang sahabat yang diketahui bernama Joe, ia melihat raut wajah Jack yang seperti sedang bingung dan bertanya, apa Jack ada masalah? Lalu Jack menjawab kalau ia sedang bingung karena villanya terus ditawar oleh Victor dan ia takut kalau Victor akan melakukan segala cara, mengingat Victor sendiri adalah bos mafia paling besar di wilayah ini. Namun, Joe yang mendengar itu, ia meminta Jack agar tenang saja, karena dirinya akan selalu membantu Jack jika terjadi sesuatu. We've got an early start tomorrow. Setelah dari sana dan setibanya di rumah, Jack meminta Alona agar masuk lebih dulu karena ia akan membereskan barang di mobil. Namun tak lama Jack dihampiri oleh tetangganya yang bernama James, yang memberitahu kalau ia melihat 2 orang pria yang masuk ke rumah Jack sekitar 20 menit yang lalu. Hingga ketika Jack bergegas masuk ke dalam untuk mengeceknya, tiba-tiba ia langsung dihajar oleh 1 orang sampai membuatnya pingsan. Sementara 1 orangnya lagi sedang menyandra Alona dan langsung mengatakan kalau mereka diutus oleh Victor sang bos mafia. Bahkan pria itu juga mengatakan kalau Victor tidak akan pernah membeli villa ini lagi, melainkan akan mengambil alih secara paksa. Di sini Alona yang ketakutan pun berjanji kalau sekarang dirinya akan memberikan villa tersebut asalkan mereka tidak menyakiti dirinya dan Jack yang masih pingsan. Namun sayangnya, Victor sudah sangat muak dan murka, dan bahkan ia juga menginginkan Jack dan Alona untuk dilenyapkan saja. Hingga tanpa pikir panjang mereka pun langsung menghabisi Alona saat itu juga, yang padahal Alona sedang hamil tua. Lalu setelah itu kedua orang itu pun segera pergi dari sana, karena mereka mengira kalau Jack juga sudah tewas. Di waktu yang sama, Jack tersadar dari pingsannya, dan ia langsung syok ketika melihat kondisi Alona sang istri yang sudah tiada. Lalu dengan penuh amarah, Jack berusaha mengejar kedua orang tadi, dan ia berhasil menghabisi 1 dari mereka, namun yang satunya lagi berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Tak berselang lama, datanglah para polisi dan tim medis yang dihubungi oleh James alias tetangga Jack. Sementara Jack sendiri, ia hanya bisa diam dan sedih karena ia tidak menyangka kejadian pahit itu akan menimpa istrinya. Keesokan harinya terlihat Jack yang sedang diinterogasi oleh Miller dan Miller meminta maaf karena kemungkinan besar Jack akan dihukum. Di sini Jack yang mendengar itu tentu saja ia protes karena dirinya melakukan hal tersebut tidak lain hanya untuk membela diri. Namun Miller menjelaskan kalau undang-undang di negara ini memperbolehkan seseorang menghabisi asalkan dalam posisi terdesak dan lawan berada di dalam rumah. Sementara untuk kasus Jack, ia menghabisi lawannya ketika lawan sudah berada di luar rumah, sehingga artinya itu bukan membela diri, melainkan balas dendam. What the f*** are you talking about? I was defending myself. Just stand your ground, Long. Kemudian adegan berpindah kepada Victor yang sedang memerintah Leon putranya agar segera mengambil alih villa milik Jack untuk dijadikan pabrik barang haram mereka. Di sini terlihat Leon yang sempat menolak perintah sang ayah karena ia takut Jack akan kembali menyerang sebab ia tahu kalau Jack belum tewas. Namun Victor yang mendengar itu, ia meminta Leon agar tenang saja karena Jack pasti akan mendekam di penjara. Dan itu karena Victor sudah menyuap seorang hakim. Yeah, that's good. Beberapa hari kemudian terlihat Jack yang sedang menjalani persidangan
dan hakim yang memang sudah disuap oleh Victor, ia pun akhirnya memutuskan Jack bersalah dan harus menjalani hukuman selama 6 tahun. Singkat cerita, 6 tahun pun telah berlalu dan terlihat Jack yang baru bebas dari penjara. Di sana terlihat juga Joe sang sahabat yang menjemput Jack, dan Joe sangat kagum kepada Jack karena meskipun usia semakin tua, namun tubuhnya malah semakin kekar. Lalu Jack menjawab kalau semua ini ia latih semasa dirinya di dalam penjara, dan itu ia lakukan untuk membalaskan dendamnya kepada Victor. Size you, man. Setibanya di rumah, Jack pun tak bisa membendung air matanya karena ia teringat kembali dengan kejadian waktu itu yang membuat istri dan jabang bayinya tiada. Lalu Jack mendatangi James tetangganya untuk menanyakan apakah James tahu villa milik Jack dijadikan apa selama Jack di dalam penjara. Di sini James menjawab kalau villa itu dijadikan pabrik barang haram dan dikelola oleh putra Victor yang bernama Leon. Bahkan James juga mengatakan kalau Jack ingin tahu keberadaan Leon, maka Jack harus pergi ke sebuah klub malam di ujung jalan. Karena Leon selalu nongkrong di sana bersama rekannya yang bernama Derek, alias orang yang dulu berhasil kabur setelah menghabisi istri Jack. Hingga setelah mengetahui informasi tersebut, Jack lantas berterima kasih kepada James. Karena malam ini juga ia akan segera memburu Leon beserta dengan Derek. Pada malam harinya, Jack pun tiba di klub malam yang dimaksud. Lalu ia memesan segelas air dan duduk di sofa VIP. Lalu tak lama ia didatangi oleh seorang pria bernama Mouse dan beberapa temannya untuk mengusir Jack karena itu adalah sofa khusus bosnya yang tidak lain adalah Leon putra Victor sang bos mafia. Sementara Jack yang sadar kalau Mouse ini adalah antek-anteknya Leon, ia pun berpura-pura meminta maaf lalu pergi dari sofa tersebut. Hingga tak lama dan ketika Mouse pergi ke mobil untuk mengambil ponselnya yang ketinggalan, tiba-tiba beberapa saat kemudian, Jack mulai menginterogasi Mouse di rumahnya dan mengatakan kalau ia akan mensaksanya dengan sangat menyakitkan jika tidak memberitahu di mana kediaman Leon, Victor, dan Derek. Namun Mouse mengatakan kalau ia tidak tahu di mana tempat tinggal mereka. Namun jika Jack mau, ia bisa menghubungi Leon sekarang dengan ponselnya. Pada akhirnya, Jack menghubungi Leon dengan ponsel Mouse, dan ketika terhubung, ia langsung mengancam akan menghabisi Leon dan semua anak buahnya termasuk Victor. Sementara Leon yang baru sadar kalau yang berbicara itu adalah Jack, sedikit pun ia tidak merasa takut dan malah mengancam balik Jack. Take everything away from you. You know where to find me. Setelah panggilannya terputus, Jack mempersilahkan Mouse untuk pergi, sehingga tentu saja ia pun langsung bergegas cepat dari sana. Namun, baru saja Mouse melangkah keluar untuk berlari, tiba-tiba inilah yang dilakukan Jack. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Victor yang dihubungi tangan kanannya, yang mengatakan kalau Leon dan Derek sedang ke rumah Jack yang baru bebas dari penjara. Di sini Victor yang mendengar itu, ia meminta tangan kanannya untuk menghentikan Leon, karena sangat tidak mungkin kalau Leon dapat menghabisi Jack. Namun ternyata, Leon dan Derek sudah sampai di rumah Jack. Lalu inilah yang terjadi. Dengan cukup mudah Jack yang terlatih pun dapat menghabisi Derek, namun tiba-tiba datanglah tangan kanan Victor yang langsung membawa Leon pergi dari sana. Tak lama datanglah Sheriff Miller dan rekannya, dan di sini Jack menjelaskan kalau sekarang dirinya tidak akan dihukum karena jelas-jelas mereka menyerang di dalam rumah. Dan meskipun Jack sendiri telah menghabisi Derek, namun itu posisinya di dalam rumah, sehingga artinya sama dengan membela diri. Sementara Miller yang mendengar itu, ia pun mengerti, namun yang menjadi masalah sekarang, Jack pasti akan diburu oleh Victor dan semua pasukannya. Namun di sini, Jack mengatakan kalau ia sama sekali tidak takut, karena memang itulah yang ia harapkan, dan Jack ingin mereka yang mulai menyerang duluan ke rumahnya, supaya bisa menghabisi tanpa takut dihukum lagi. Di balik itu terlihat Leon yang sedang ditangani serius oleh dokter, karena kondisinya yang semakin memburuk dan sedang koma. Dan tentu saja, hal itu membuat Victor sang ayah tidak terima, sehingga ia berjanji akan menghabisi Jack bagaimanapun caranya.
Di sisi lain terlihat Jack yang sedang mempersiapkan beberapa jebakan untuk menyambut Victor dan pasukannya jika datang nanti. Di sini Jack sengaja membuat banyak sekali jebakan karena ia tahu kalau ia pasti tidak akan sanggup melawan mereka jika seorang diri. Kembali kepada Victor yang didatangi oleh anak bungsunya dan diketahui kalau ia bernama Molly. Di sini Molly yang tahu akan situasi ini. Ia meminta Victor untuk menghentikan semua ini karena jika diteruskan, masalah ini tidak akan selesai. Namun Victor mengatakan kalau ia tidak akan pernah berhenti memburu Jack. Terlebih lagi Jack sudah membuat Leon harus koma. Dan ternyata, sedari kecil Molly sangat tidak menyukai Victor menjadi bos mafia. Karena akibat itu, ibu Molly sampai dihabisi oleh musuh Victor di masa lalu. Not leave Leonora ever again. Pada malam harinya kembali kepada Jack yang menghubungi Joe sang sahabat untuk mengucapkan banyak terima kasih. Di sini Jack juga menjelaskan kalau ia akan berperang dengan Victor dan pasukannya dan ia tidak tahu apakah ia akan bisa mengatasinya atau malah gugur. Dan oleh sebab itu, kini Jack menyempatkan untuk berterima kasih kepada Joe. Karena selama ini Joe lah satu-satunya orang yang selalu membantunya. Hingga tak lama dan setelah panggilan itu dimatikan, datanglah pasukan pertama Victor yang langsung mendekati rumah Jack. Namun karena di sana sudah banyak sekali jebakan yang sebelumnya dipasang Jack, sehingga inilah yang terjadi. Di tengah pertempuran, James sang tetangga menghubungi Sheriff Miller yang membuatnya langsung bergegas bersama satu rekannya. Sementara di sisi lain, tangan kanan Victor yang ada di medan perang, ia sempat menghubungi Victor untuk mengatakan kalau mereka telah kehilangan banyak orang dan butuh pasukan tambahan. Hingga tanpa pikir panjang, Victor pun segera mengerahkan pasukan yang tersisa, termasuk juga dengan dirinya yang akan turun tangan. Tak lama datanglah Miller dan rekannya ke TKP, dan mereka melihat James tetangga Jack yang akan ikut berperang. Namun, tiba-tiba, dengan cepat Miller meminta rekannya untuk membawa James ke rumah sakit, sementara ia akan masuk ke dalam untuk membantu Jack. Sementara Jack sendiri kini sedang berhadapan dengan tangan kanan Victor, dan di sini Jack sempat dibuat kewalahan. Off you get, Jack. Di tengah perdulan Jack pun harus terpojok oleh si tangan kanan, namun beruntung Miller yang gerak cepat langsung membantu Jack. Sehingga akhirnya, kini Jack bisa kembali membalikan keadaan, lalu menghabisi tangan kanan Victor dengan cara seperti ini. Tak lama ternyata Joe datang untuk membantu Jack, sehingga Jack mempunyai dua pasukan, yaitu Joe dan juga Sheriff Miller. Lalu datanglah Victor dan pasukan keduanya. Namun di sini, Miller meminta Jack agar tidak dulu melakukan serangan karena dirinya akan berusaha berbicara baik-baik kepada Victor. Hingga ketika bertemu Miller meminta Victor dan pasukannya untuk pergi dan mengatakan kalau balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ditambah meskipun Victor menang dalam peperangan ini, namun nantinya ia akan dihukum karena sudah melakukan penyerangan di rumah Jack. Namun di sini, Victor sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut dan ia malah menimbik Sheriff Miller, lalu mulai menyerang Jack hingga terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, Jack meminta Joe pergi sambil membawa Miller ke rumah sakit. Terlebih lagi, Jack sendiri akan meledakkan seluruh rumah ini. Lalu Joe yang mendengar itu, ia pun menuruti perkataan Jack, lalu meledakkan bom asap dan membawa Miller pergi dari sana. Sementara Jack sendiri, ia segera naik ke lantai atas, lalu masuk ke dalam bak mandi, dan menutup dirinya menggunakan mantel pengaman, lalu meledakkan seluruh bom yang sudah ditanam di berbagai sudut. Hingga setelah melihat ledakan itu, kini Victor sangat yakin kalau Jack pasti sudah tewas, sehingga ia memutuskan untuk pulang saja. Pagi harinya terlihat Victor yang terdiam ngahuleng tarik karena sekarang semua pasukannya sudah tidak ada yang tersisa. Sementara di waktu yang sama terlihat Molly yang dibuat terkejut ketika ia membuka selimut Leon kakaknya
yang sudah tiwis akibat ada yang menimbik. Lalu muncullah Jack sambil meminta Molly agar pergi dari rumah itu, dan ternyata yang menghabisi Leon tadi adalah Jack. Namun tak disangka, Victor menyadari hal tersebut, sehingga tanpa ragu, ia pun langsung menembak Jack sampai membuatnya tak berdaya. Dalam situasi ini, Molly memohon kepada Victor sang ayah, agar ia tidak menghabisi Jack dan sebaiknya mereka berdamai saja. Namun Victor yang keras, ia pun tidak mau mendengar apa yang diinginkan Molly, sehingga membuat Molly harus menodongkan senjata. Dan di sini, Victor yang merasa tertantang oleh putrinya sendiri, ia pun malah balik akan menembak Molly. Namun tiba-tiba, pada akhirnya Victor pun tiwis di tangan putrinya sendiri. Begitu juga dengan Jack yang ternyata ia harus gugur akibat tembakan tadi dan pertempuran semalam. Beberapa minggu kemudian terlihat Joe dan istrinya yang mendatangi kuburan Jack, dan di sini ia begitu kagum kepada Jack yang telah gugur sebagai seseorang yang penuh dengan perjuangan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.